Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur-sedulurku semua di channel Wawang Misteri. Pada kesempatan kali hari ini ya, pada malam hari ini, perpindahan waktu siang menuju maghrib ya, sore menuju maghrib, saya berada di lokasi yaitu di Desa Ringenanom ya, Kecamatan Kromengan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan explore di lokasi makam yaitu Syekh Raden Kenduruan, mana beliau adalah cucu dari Sunan Ampel. Oke teman-teman, ini saya masih ada di luar areal makam beliau ya. Ini sampingnya ini ya, dari makam beliau ini adalah pemakaman umum. Oke teman-teman, saya akan menuju ke makam beliau ya, Syekh Raden Kenduruan. Ini saya turun dari areal sawah ya menuju ke makam beliau.
tahu beliau dari tadi kok muter terus ya, nggak tahu, biasanya itu ada sesuatu lah. Oke teman-teman, ini saya meliput di sampingnya ya, saya belum masuk ke dalam karena tidak bersama dengan Ki Samudro Rasa. Inilah kondisi sekitar dari makam beliau ya teman-teman ya. Ini tertulis makam Syekh Kanduruan atau Kenduruan ya, tapi kalau enak dibacanya ya Kanduruan ya. Tapi ada yang lain mengatakan makam Syekh Raden Kenduruan, ya mungkin artinya sama ya. Ya teman-teman, ini adalah makam umum ya, belakangnya ya. Ya. Dan ini waktunya adalah waktu maghrib ya. Wah, ini blur terus ini teman-teman, nggak tahu ini. Dan bawah ini adalah jalanan umum teman-teman. Nah ini ya, yang ada sinarnya ini. Ini adalah jalan umum yang dicor ya, menuju antar desa ya. Dan yang ada sinarnya ini adalah persawahan teman-teman. Ini kalau eksplornya siang atau sore kelihatan pemandangannya indah sekali. Ya teman-teman, saya masih menunggu di Samudro Rasa ya, untuk mengungkap misteri dari kuburan tua, tumpuk rumah. Oke, ini teman-teman, Ki Samudro Rasa sudah hadir ya. Ini masuk tadi sudah keliling ke makam umum ya, nggak tahu apa yang dilakukan, sudah kebiasaannya dia ya. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya masuk ke makam beliau, yaitu Syekh Raden Kenduruan ya. Seperti ini teman-teman ya, suasana di dalam ruangan makam beliau ya. Ya terawat sebenarnya ini ya. Oke, bisa diterangkan Ki di makam beliau ini Ki? Ini ada nisan dan ini enggak ada nisannya. Oh ya, Ki Samudro Rasa mengatakan bahwa makam beliau yang sebelah kalau dari pintu masuk adalah sebelah kanan ya, makam beliau. Ya inilah teman-teman ya, yang ini ya. Oke. Yang ada payungnya ini. Ya teman-teman yang ingin berziarah ke makam beliau, makam Syekh Kanduruan, bisa datang ke desa Ringin Anom ya, kecamatan Kromengan. Ini mau kirim doa dulu ya. Mau kirim doa dulu
kepada beliau ya, karena beliau adalah termasuk leluhur. Kita harus hormat dan menghargai perjuangan beliau semasa hidupnya ya, khususnya untuk umat Islam, di mana lantaran beliau agama Islam dapat berkembang di daerah Kromengan ya, tepatnya di Desa Ringin Anom. Ya teman-teman, saya akan berdoa dulu ya. Oke, ini dilanjutkan kembali ya setelah tadi kita kirim doa. Kenapa Ki? Ini yang samping itu pakai nisan, yang makam Syekh Raden Ganduruan enggak pakai nisan, kenapa Ki? Kalau Raden Ganduruan ini beliaunya nggak mau ingin dikenal gitu. dikenal. Oh iya. Kalau yang satu lo alam yaitu istrinya atau gimana ya? Iya, Istri beliau ya. istri beliau. Oke teman-teman, setelah adzan kumandang dan ini saya lanjutkan kembali ya dalam pengeksploran dari makam Syekh Raden Ganduruan ya. Saya akan menanyakan ke Ki Samudro Roso, yang mana beliau adalah sangat berkompeten masalah dunia spiritual ya. Oke Ki, apa yang didapat sewaktu Ki Samudro Roso masuk ke alam suung sampean sendiri, apa yang didapat Ki? Ya, walau alam ya, semua itu kan saya istilahnya sak dermo gitu loh, istilahnya orang Jawa kan sak dermo. Saya sowan cuma dikasih kalimat kunci. Jadi saya jabarkan kalimat kunci itu, kalau saya orang Jawa nggak meninggalkan Jawanya ya, kunci itu kan kumpul nunggal suci. Istilahnya seperti itu. Jadi saya ngumpul nunggal suci di walahu alam. Moga-moga Allah juga ngasih jalan ke sini dengan kita satu tim kita ya. Walahu alam ya. Makam ini memang makam wali Allah. Memang sudah kodratnya Allah mengasih di daerah mana tadi? Ringin Anom Kromengan ya. Ada salah satu makam keramat yang auranya sangat teduh sekali. Dalam arti saya mengupasnya, mengatakan teduh bahwa orang-orang ini makam wali Allah. Iya. Ya, saya menyarankan aja, khususnya masyarakat Malang ataupun di luar Malang, bahwa makam ini memang makam wali Allah, bukan makam sembarangan ya. Ini siapa tahu mungkin orang yang berkunjung sini ya, yang utama memang bertawasul ya, kirim doa. Kalau untuk masalah urusan keduniawian, dengan lantaran makam Syekh Ganduruan ya. Iya, Ganduruan. Ya insya Allah lah, tapi tergantung dengan hati kita, bukan tertuju ke sini, tapi tertujunya kepada yang Maha Kuasa ya. Ini kan cuma sifatnya lantaran aja, tapi semuanya tergantung rasa pangrongso dari hatinya masing-masing orang yang bertawasul di sini.
saya mengatakan tadi makam ini memang makam wali Allah, memang ini turunannya nasabnya nasab wali Allah. Sini makam Syekh Kanduruan ya. Coba saya komunikasi sebentar ya. Siapa tahu saya bisa mengupas lebih jauh lagi ya. Iya. Jadi keterangan Iya, Ki. dari Ki Rekso Pamungkas ya. Assalamualaikum waalaikumsalam ya khatam ya khatam ya khatam ya khair ya khatam wali Allah. Makanya tadi ya yang diinformasikan dengan Ki Rekso Pamungkas itu memang betul ya. Cuma tadi mengatakan cuma sebatas istri Mbah Sunan Ampel yang kedua ya, Nimas Karimah ya. Iya. Kalau saya kupas lebih dalam lagi ya, ini nggak terlepas dari Brawijaya juga, Keturunannya gitu. turunan dari Majapahit juga ya. Ini makam Syekh Raden Kanduruan, atau istilahnya gini, saya mengatakan Ganduruan karena sebelum dia fokus untuk masalah keulamaannya, dia namanya bergelar Raden Ganduruan. Oh, gitu. Tapi setelah dia memang sudah kodratnya dari yang atas, mengarah ke urusan keagamaan, mungkin dia bergelarnya mungkin Syekh Ganduruan. Oh, sebelumnya itu bukan Syekh ya. Saya mengatakan Raden Ganduruan karena dia kan turunan Ningrat. Oh, gitu. Turunan Ningrat, tapi setelah dia memang berfokusnya ke arah keagamaan ya, untuk kemaslahatan masyarakat sekitarnya ya, khususnya Jawa ya, dia terkenal dengan nama Syekh Ganduruan. Nah, tapi ini Kanduruan ya. Ganduruan, tapi asli namanya Raden Ganduruan. Ganduruan ya. Oke, teman-teman. Ki Samudro Roso mengatakan yang aslinya itu adalah Raden Ganduruan ya. Kemudian mendapat gelar Syekh ya. Setelah beliau menuju ke menerjuni ke keagamaannya, menekuni. Apa begitu ya? Ya, seperti itu. Saya mengatakan itu nanti kalau kita kupas lebih dalam lagi. Tapi yang jelas tadi dilihat dari Gapura tadi ya, Nasabnya itu ya. nasabnya ya. Kita kupas ke sana atau di sini? Ya, itu kan Untuk secara lebih tertulis ya. jelasnya, ya mungkin yang sudah tertera di situ Sebagai pakem ya. sebagai pakem aja lah. Tapi secara apa yang saya dapat, memang ini Secara enggak, gaib, secara spiritual ya. iya, naluri saya, secara rasa saya, kunci tadi ngumpul nunggal suci dengan rasa pangrasa saya dengan rasa pangrasa eyangnya Syekh Ganduruan tadi ya, saya jadi ini memang nasab dari Sunan Ampel ya. Sunan Ampel. Kibang Kuning. Apa itu? Kibang Kuning, mertuanya Oh, Sunan Ampel, ayahnya dari Nyimas Karimah. iya iya iya. Jadi istilahnya sebelum
yang Sunan Ampel menyiarkan dakwahnya ya. Kemudian waktu dulu dia ke area Desa sini ya, Ringenanom. bukan kediamannya Ki Bangkuning. Istilahnya kalau sekarang orang mengatakan tuh Sungai Kembang Kuning yang ada di Surabaya itu. Oh, sejarahnya itu ya. Ya, nah mengatakan ini turunan dari Ki Bangkuning atau Ki Kembang Kuning ya. Karena putra dari Ki Bangkuning itu Nyimas Karimah diperistri Sunan Ampel. Nah, dari istri yang kedua ini menurunkan, kalau istilahnya itu banyak sekali ya tokoh-tokoh, khususnya dari Mas Karimah dengan Sunan Ampel, banyak menurunkan tokoh-tokoh agama atau mubalek Yang penting itu ya. terkenal yang ada di daerah Jawa, termasuk di daerah Ponorogo itu, termasuk turunan dari Besari itu ya. Besari. Ki Ageng Besari, Ki Abdullah siapa itu, termasuk yang ada di Tulungagung itu termasuk juga turunannya itu. Tapi turunan-turunan yang jauh sekali. Tapi masih ada darah ya keturunan. Ada. Saya mengatakan ini sebenarnya masih banyak sekali ya kerabat-kerabatnya, bukan cuma dari perkawinannya Nyimas Sunan Ampel dengan Nyimas Karimah ya. Iya. Di samping Raden Kanduruan juga Raden Prabu, Raden Trenggono, Syahid Abdullah Ali, Nyimas Ratih. Kemudian ada 5 itu dari perkawinan ini, Nyimas Karimah sama Sunan Ampel. Ekspor ini menurut sampean sudah cukup atau masih dikupas lagi nih? Kalau kita ingin mengupas lagi nasab-nasabnya ini banyak sekali, tapi yang jelas ini nggak lepas dari Majapahit ya. Tidak lepas dari Majapahit. Majapahit, Brawijaya yang ketiga. Oh, malah justru yang ketiga. Brawijaya yang ketiga saya mengatakan seperti itu karena turun-turunan istri yang pertama juga Nyi Ageng Manila, istri Mbah Sunan Ampel, yang menurunkan Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Derajat atau Raden Kosim. Iya, iya. Itu turunan juga dari, terlepas dari yang Sunan Ampel, dari istri yang pertama ya, Mas Ki Ageng Manila. Nah itu kan turunan dari Majapahit juga itu. Oke Ki ya, saya kira cukup ya karena sudah malam ini. Iya, Nggak enak jadi sama warga. cukup aja kalau kita mengupaskan nasab-nasabnya banyak sekali. Sampai subuh mungkin Cuma ya. saya nggak mau mengupas lebih dalam, biar aja anak turunnya yang nanti mencari Sendiri. Cuma saya mengatakan bahwa makam ini bukan makam sembarangan, ini Iya. makam wali Allah, tolong dirawat, diuri-uri, biar istilahnya misi-misinya dulu bisa terlanjutkan di masa yang sekarang ini. Itu aja lah. Tapi saya mengatakan walahu alam ya, dari apa yang saya dapat ya, sinyal yang saya dapat, semua tergantung dari rasanya masing-masing. Rasa pangrosonya ya. Iya, seperti itu. Terima kasih sekali sama Ki Rekso Pamungkas sama Ki Samudro Roso ya, yang sudah membantu saya untuk mengungkap misteri dari
jati diri makam. Cuma satu lagi ya, tadi pesannya Tambah kalau lagi kita Pak. berkunjung ke sini, walau alam tadi mengasih sinyal. Yang utama dia mengucapkan kunci tadi ya. Jadi istilah saya mengatakan kunci ya, kumpul nunggale suci. Sebelum kita bertawarasulan, sholawat kanduruan juga mungkin ada. Kalau mungkin turunannya mungkin punya sholawatnya kanduruan. Tadi saya dikasih, cuma saya nggak mau. Sebenarnya ada, Oh gitu ya. sholawatnya ada. Ya mungkin ya saya nggak tahu ya, mungkin turunannya yang ada di sini atau di luar sini mungkin punya kitabnya, itu semua itu mengupas semuanya itu seperti itu. Oke. Cuma tadi saya mengatakan kunci itu kumpul nunggalnya suci itu ya. Jadi istilahnya kita sebelum kita tarawasulan kita ke sini, kita baca syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa allahu akbar 3 kali, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan sholawat kita baca 3 kali, baru kita bertawarasulan insyaallah dengan mengucapkan tadi kata kunci ya, kumpul itu ya, Simbol itu ya. kunci itu istilahnya kumpul nunggal suci, rasa dengan rasonya eyangnya sini. Oh gitu. Tapi sebelum itu istilah mungkin kuncinya membukanya sini ya, saya nggak tahu. Cuma tadi cuma sekilas saja saya dapatnya ya. Tapi semua saya kembalikan lagi ke masing-masing rasa pangrosanya orang yang mau ke Tawarasulan ya. sini. Jadi istilah saya mengatakan, saya bukan mengatakan iya atau tidaknya, semua tergantung rasa pangrosanya masing-masing orang yang ada di sini. Asal kita ke sini tawarasulan, jangan punya tujuan yang Aneh-aneh ya. macam-macam. Oke. Itu aja. Jadi istilah keterangan saya, mungkin kalau ada yang ucapan atau kata-kata yang salah ya mohon maaf, Dimaafkan ya. baik di masyarakat sini atau turunannya. Tapi yang jelas saya mengatakan bahwa ini makam wali Allah, bukan makam Sembarangan ya, bukan Itu aja. makam sembarangan. Oke, terima kasih sekali ya atas pencerahannya ya pada malam hari ini ya, pada eksplor kali ini ya. Semoga bermanfaat, membawa kebaikan serta kemaslahatan khususnya untuk umat Islam dan masyarakat yang ada di Kota Malang, khususnya di Kecamatan Kromengan, tepatnya lagi Desa Ringinanom. Tidak lupa saya ucapkan pada masyarakat sini juga dan pengurus ataupun perangkat desa yang ada di sini yang sudah memberikan waktu dan tempat untuk pengeksploran dari makam Syekh Raden Ganduruan. Semoga bisa memberikan wacana kepada masyarakat khususnya umat Islam dan memberikan keberkahan serta kemaslahatan kepada sesama umat khususnya umat Islam. Dan jangan lupa dibantu untuk subscribe, like dan komen agar channel saya bisa berkembang dan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan sesama. Dan saya doakan untuk sedulur-sedulur semua selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dan kemudahan apa yang menjadi cita-citanya. Dan harapan kami tim ini semoga wabah COVID-19 bisa segera lenyap dari bumi Indonesia. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos gak rewel.